Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi mengenai General Ledger and Reporting Ledger sebagai rangkuman materi kuliah kami. Berikut merupakan nama anggota kelompok kami, yaitu Adelia Putri Nila Siswanto dengan NPM Akhir 230, Niko Sanjaya dengan NPM Akhir 350, Maria Susanti dengan NPM Akhir 359, Sinta Triza Mediani dengan NPM Akhir 372, dan saya Rahmadani Putri Kita dengan NPM Akhir 373. Nah, di bab ini itu membahas operasi pemrosesan informasi yang terlibat dalam pembaruan buku besar umum atau General Ledger dan penyusunan laporan yang merangkut hasil aktivitas suatu organisasi. Fungsi utamanya adalah mengumpulkan dan mengorganisasi data dari beberapa sumber. Nah, sumber informasi sistemnya itu didapat dari subsistem siklus akuntansi seperti pendapatan, pengeluaran, produksi, HR, atau payroll. Kemudian ada dari treasury, yaitu aktivitas investasi dan pembiayaan. Nah, Departemen Anggaran akan menyediakan data budget. Kemudian ada dari controller yang membuat jurnal penyesuaian. Nah, tujuan General Ledger System itu adalah mengintegrasi data transaksi dari berbagai subsistem, menyediakan laporan keuangan yang andal, membantu pengambilan keputusan manajemen, serta mendukung pengendalian internal perusahaan. Nah, ini adalah konteks diagram of the General Ledger and Reporting System. Nah, jadi di tengah organisasi, ada sebuah jantung bernama General Ledger dan Reporting System. Semua aktivitas bisnis itu mengalir di sini. Nah, untuk menuju ke sini. Nah, dari sisi revenue cycle, setiap kali perusahaan melakukan penjualan atau menerima kas, informasi itu tuh masuk ke ledger sebagai catatan pendapatan dan penerimaan kas. Nah, sedangkan dari sisi expenditure cycle, setiap pembelian barang atau pembayaran kas juga tercatat menjadi beban dan pengeluaran kas. Kemudian ada nih production cycle. Nah, biasanya produksi barang yang dihasilkan dicatat sebagai persediaan yang nantinya akan menjadi harga pokok penjualan. Nah, tidak ketinggalan ada namanya human resource atau payroll cycle. Nah, setiap gaji dan upah karyawan masuk sebagai beban tenaga kerja. Nah, selain siklus utama, itu ada beberapa tokoh-tokoh penting yang lain ya, teman-teman. Yang pertama ada budget director. Dia itu tugasnya menambahkan angka anggaran dan melakukan penyesuaian agar laporan sesuai rencana. Yang kedua ada treasurer, yang mencatat aktivitas investasi. Lalu ada controller, managers, dan external users yang menerima laporan untuk pengambilan keputusan. Dan tentu saja, catatan financing activity seperti pinjaman atau penerbitan saham juga masuk ke ledger. Nah, akhirnya semua aliran data itu bermuaranya itu di General Ledger, kemudian diolah lagi dia menjadi laporan. Nah, laporan ini itu bukan hanya untuk manajemen internal, tapi juga untuk pihak eksternal seperti investor atau regulator. Nah, sekarang kita akan masuk ke level 0 data flow diagram of the General Ledger and Reporting Cycle. Nah, bayangkan sebuah perusahaan yang setiap hari mencatat transaksi dari berbagai subsistem akuntansi. Semua transaksi itu pertama kali masuk ke proses update General Ledger. Nah, di sini jurnal dari subsistem akuntansi dan voucher dari treasurer itu dikumpulkan lalu disimpan dalam General Ledger sebagai pusat data keuangan. Nah, namun catatan itu tuh belum lengkap. Pada akhir periode, controller menambahkan adjusting entries. Nah, proses ini itu disebut post adjusting entries yang menghasilkan adjusted trial balance, yaitu sebuah neraca saldo yang sudah diperbaiki agar mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Nah, setelah itu giliran nih proses prepare financial statements. Nah, dari trial balance dan adjusted trial balance, sistem menyusun laporan keuangan resmi. Nah, laporan ini kemudian dikirimkan kepada external users seperti investor, kreditor, atau regulator agar mereka itu bisa menilai kesehatan finansial perusahaan. Nah, sementara itu ada jalur lain yang tak kalah penting, yaitu produce managerial reports.
Nah, dari data ledger dan rencana anggaran yang dibelikan oleh budget director, sistem menghasilkan laporan manajerial. Nah, laporan ini itu nanti dikirim ke para managers sehingga mereka bisa mengendalikan operasi, mengatur strategi, dan memastikan perusahaan berjalan sesuai dengan rencana. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai typical design of online general ledger and reporting system. Nah, bayangkan sebuah perusahaan yang sudah menggunakan sistem online general ledger. Nah, di pusatnya itu ada sebuah database ledger tempat semua catatan transaksi disimpan. Dari berbagai subsistem akuntansi, transaksi masuk sebagai journal entries. Nah, treasurer menambahkan voucher, sementara controller mengirimkan adjusting entries untuk memastikan data yang sesuai standar. Nah, setiap kali ada transaksi baru, sistem menjalankan General Ledger Update Program. Program ini itu memperbarui database dan menyimpan journal voucher file sebagai arsip. Lalu, pada akhir periode, sistem itu menjalankan periode closing program. Nah, dari sini lahirlah Financial Performance Reports yang dikirimkan ke berbagai manajer agar mereka bisa menilai hasil kerja perusahaan. Namun, sistem ini tuh tidak berhenti di laporan rutin saja loh. Ada juga yang namanya Financial Decision Support System. Bagian ini itu manajer melakukan financial analysis dan bahkan what if analysis. Misalnya, bagaimana kalau biaya produksi naik 10% atau apa dampaknya jika penjualan turun? Nah, semua simulasi itu membantu pengambilan keputusan yang strategis. Nah, selain itu, ada jalur inquiry processing. Controller bisa melihat jurnal listing, bagian akuntansi bisa mengecek account status, treasurer bisa membuat cash flow projection, internal audit bisa melakukan audit analisis, dan manajemen bisa membandingkan budget versus actual. Semua pihak punya akses sesuai kebutuhan mereka, sehingga sistem benar-benar mendukung transparansi dan kontrol. Nah, basis data terpusat itu harus diorganisasikan dengan cara yang memudahkan pemenuhan bagi kebutuhan informasi, baik bagi pengguna internal maupun eksternal. Manajemen membutuhkan informasi rinci yang tepat waktu mengenai hasil operasi di area tanggung jawab mereka masing-masing. Selanjutnya, saya Maria Susanti dengan NPM 2501 3010 359 akan memaparkan mengenai ancaman dan pengendalian dalam sistem gimana proses update General Ledger dilakukan. Nah, pada slide pertama ini, pada panel sebelah kiri, merangkum 3 ancaman utama dalam sistem General Ledger dan pelaporannya, yaitu pada ancaman pertama adalah data General Ledger yang tidak akurat atau tidak valid, kemudian pengungkapan informasi keuangan yang tidak sah, dan kehilangan atau kerusakan data master. Nah, sekarang kita dapat melihat di tabel sebelah kanan, yaitu yang berisikan ancaman dan pengendalian berdasarkan aktivitasnya. Kemudian, di sini terdapat untuk isu umum, di seluruh siklus General Ledger, pengendalian mencakup kontrol integritas data, pembatasan akses, enskripsi, sampai backup, dan disaster recovery. Nah, untuk update General Ledger, ancamannya adalah pembaruan yang tidak akurat dan jurnal tidak sah. Nah, pengendaliannya ini pakai rekonsiliasi, laporan kontrol, dan audit trail. Kemudian, post adjusting entries ditambah dengan perlindungan spreadsheet dan standar adjusting entries. Kemudian, untuk penyusunan laporan keuangan dibutuhkan software standar, pelatihan IFRS dan XBRL, serta audit. Dan untuk laporan manajerial digunakan akuntansi pertanggungjawaban, balance scorecard, dan pelatihan desain grafik. Selanjutnya, pada slide kedua ini kita akan membahas mengenai ketiga ancaman tadi yang lebih detail satu persatu. Yang pertama adalah data General Ledger tidak akurat. Nah, ini sangat bahaya karena jika data salah, maka seluruh laporan keuangan juga ikut salah. Nah, manajer bisa ambil keputusan yang keliru, investor dan kreditor pun bisa berdampak. Nah, pengendaliannya sendiri adalah bisa dapat diterapkan kontrol integritas pemrosesan data seperti chapter 13. Batasi akses General Ledger hanya untuk karyawan berwenang. Lalu gunakan multi-factor authentication dan lakukan review berkala semua perubahan data General Ledger. Lalu pada ancaman kedua, yaitu pengungkapan keuangan tidak sah. Nah, kalau laporan bocor sebelum waktunya, maka perusahaan bisa kena denda regulator atau bahkan dituntut pemegang saham. Nah, pengendaliannya adalah dengan
multi-factor authentication, keamanan fisik, batasi hak akses, dan enskripsi database supaya data tidak bisa dibaca meski ada yang berhasil masuk tanpa izin. Nah, enskripsi juga wajib diterapkan saat data dikirim lewat internet. Kemudian, pada ancaman yang ketiga, kehilangan atau kerusakan data master. Nah, jika data general ledger ini hilang karena bencana atau kegagalan sistem, nah, seluruh operasi keuangan ini bisa lumpuh. Solusinya adalah sangat sederhana namun krusial, yaitu dengan backup rutin dan prosedur disaster recovery yang sudah dibahas di chapter 13 kemarin, lalu plus redundansi sistem untuk memastikan data selalu tersedia. Selanjutnya, pada slide ketiga ini kita akan membahas mengenai aktivitas dalam sistem General Ledger, yaitu update atau pembaruan General Ledger. Nah, pembaruan General Ledger ini dilakukan melalui dua sumber jurnal. Nah, sumber pertamanya adalah accounting subsystem. Nah, subsistem dari chapter 14 sampai 17 yaitu mengenai siklus pendapatan, pengeluaran, dan lainnya. Masing-masing membuat jurnal untuk update General Ledger. Namun dalam praktiknya bukan per transaksi satu persatu, melainkan memakai summary journal entries yang merangkum semua transaksi dalam satu periode, bisa harian, mingguan, atau bulanan. Nah, contohnya ini adalah siklus pendapatan, membuat satu entry yang mendebit piutang dan kas, lalu mengkredit penjualan untuk semua transaksi di periode itu. Kemudian sumber kedua adalah treasurer atau bendahara. Nah, kantor bendahara menyediakan jurnal untuk transaksi non-rutin seperti penerbitan atau pelunasan utang, pembelian atau penjualan sekuritas investasi, dan akuisisi saham treasury. Nah, sebelum kanan ada figur 18.4 yaitu tampilan layar input jurnal dari sistem ERP NetSuite. Nah, perhatikan bahwa sistem langsung kasih notifikasi kalau debit ini tidak sama dengan kredit. Nah, itu salah satu kontrol penting untuk menjaga keakuratan data. Terakhir, mengenai jurnal voucher file, semua jurnal yang dipakai untuk update General Ledger disimpan di sini, mencatat tanggal, akun debit kredit, dan nominalnya. Yang penting, kita memahami jurnal voucher film ini adalah byproduct atau hasil sampingan dari proses posting, bukan input. Nah, fungsinya sebagai audit trail, bukti bahwa semua transaksi sudah diotoritasasi dengan benar, akurat, dan lengkap. Nah, tadi adalah pembahasan mengenai ancaman dan pengendalian dalam sistem General Ledger plus proses update General Ledger. Nah, intinya sistem General Ledger ini yang aman butuh kontrol berlapis dari pembatasan akses, enskripsi, audit trail, sampai backup data. Seperti itu. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai threat and controls, yaitu ancaman dan pengendalian. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Cinta Triza Mediani dengan NPM 2501 3010 372. Dalam sistem General Ledger ada dua risiko utama, yaitu yang pertama kesalahan pencatatan dan pencatatan tidak sah. Dua hal ini tuh berbahaya karena bisa bikin laporan keuangan itu jadi salah, dan yang akhirnya manajemen itu bisa ambil keputusan yang salah. Maka dari situ, sistem itu butuh pengendalian, yaitu controls yang kuat, terutama saat input data jurnal. Jenis jurnal, jenis kontrol yang penting yaitu pertama validity check, yaitu sistem memastikan akun yang dipakai itu benar-benar ada di chart of accounts. Dan yang kedua, file format check, yaitu misalnya kolom jumlah hanya boleh diisi dengan angka dan bukan huruf. Dan memastikan data angka itu benar. Lalu ketiga yaitu zero balance check, yaitu ini tuh penting banget karena total debit itu harus sama dengan total kreditnya. Kalau nggak sama itu pasti ada kesalahan input atau error. Dan yang keempat yaitu completeness check, yaitu memastikan semua data yang dibutuhkan itu sudah diinput dan nggak ada yang kosong. Dan yang kelima, closed loop verification, yaitu mencocokkan nomor akun dengan nama akun biar nggak salah pilih akun. Dan yang keenam yaitu sign check, yaitu memastikan saldo akun sesuai normalnya, yaitu misalnya aset harus didebit dan bukan dikredit. Yang terakhir yaitu run to run totals, yaitu sistem menghitung ulang total saldo untuk memastikan proses posting itu tidak error.
Nah, selain itu ada juga access control, yaitu pembatasan akses dan, di sini itu nggak semua orang tuh bisa input jurnal. Dan yang kedua itu authentication, itu memastikan usernya itu valid. Dan yang ketiga audit trail, yaitu jejak transaksi. Dan yang terakhir reconciliation and control reports, itu untuk mendeteksi kesalahan. Selanjutnya di sini kita membahas mengenai reconciliation and control reports. Nah, bagian ini tuh fokus ke deteksi kesalahan setelah data masuk ke sistem. Yang pertama rekonsiliasi, yaitu, proses mencocokkan data untuk memastikan semuanya konsisten. Contohnya nih, trial balance, yaitu laporan yang menampilkan semua saldo akun. Syaratnya itu total debit sama dengan total kredit. Kalau nggak sama berarti ada kesalahan pencatatan seperti saya bilang tadi. Selanjutnya itu perbandingan dengan subsidiary ledger, misalnya total piutang di general ledger harus sama dengan total dari daftar pelanggan. Kalau beda, berarti kita harus menelusuri lebih lanjut lagi. Yang terakhir itu pemeriksaan akun sementara atau suspenses or clearing. Akun ini tuh harus saldo 0 setelah prosesnya selesai. Kalau masih ada saldo berarti ada error. Nah, control reports ini mohon maaf, control reports ini membantu, melacak sumber kesalahan, lalu melihat jurnal yang diposting dan memastikan semua transaksi sudah masuk. Contohnya nih, laporan jurnal berdasarkan nomor akun, laporan berdasarkan tanggal, dan laporan urutan jurnalnya. Selanjutnya itu audit trail atau jejak audit. Audit trail itu jalur yang bisa menelusuri dari dokumen awal ke laporan keuangan atau sebaliknya dari laporan balik ke transaksi awal. Fungsinya itu untuk memverifikasi transaksi, yaitu memastikan semua transaksi benar-benar terjadi dan valid. Yang kedua yaitu pelacakan kesalahan, kalau ada error bisa ditelusuri sampai ke sumber-sumbernya. Dan yang terakhir yaitu keamanan dan transparansi untuk mencegah manipulasi data. Nah, di sistem modern atau ERP atau SAP, itu tuh setiap transaksi otomatis tercatat dan tidak bisa dihapus sembarangan dan akses dibatasi hanya untuk pihak tertentu. Yang terakhir di sini saya akan membahas mengenai post adjusting entries, yaitu jurnal penyesuaian. Nah, setelah trial balance awal dibuat, biasanya masih ada data yang belum mencerminkan kondisi sebenarnya. Maka dari itu dibuat adjusting entries. Tujuannya itu untuk membuat laporan keuangan menjadi lebih akurat sesuai periodenya. Nah, jenis-jenisnya ada 5, yaitu yang pertama accruals, yaitu pendapatan atau beban sudah terjadi tapi belum ada kasnya. Contohnya, gaji karyawan belum dibayar dan bunga sudah diperoleh tapi belum diterima. Dan yang kedua yaitu deferrals, kas sudah dibayar atau diterima tapi belum jadi pendapatan atau beban. Contohnya uang sewa dibayar di awal atau prepaid dan uang muka dari pelanggan. Yang ketiga yaitu estimates, penyesuaian berdasarkan perkiraan. Nah, contohnya itu seperti depresiasi aset dan cadangan piutang tetap lagi. Karena nilainya tidak pasti, dia memakai estimasi. Yang keempat yaitu revaluation, yaitu penyesuaian karena adanya perubahan nilai aset dan perubahan metode akuntansi. Contohnya, penurunan nilai persediaan dan perubahan metode penilaian. Yang kelima yaitu correction, untuk memperbaiki kesalahan pencatatan sebelumnya. Contohnya seperti salah input angka dan salah akun. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata maupun penjelasan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada ancaman dan pengendalian dari proses jurnal penyesuaian. Ancaman utama dalam proses akuntansi adalah kemungkinan adanya jurnal penyesuaian yang tidak akurat atau tidak sah yang dapat menghasilkan laporan keuangan itu keliru dan keputusan yang buruk. Seperti yang pertama ada data input errors, kesalahan saat memasukkan angka, akun, nominal jurnal penyesuaian hingga laporan keuangan menjadi tidak akurat. Kemudian yang kedua ada duplicate entries, yaitu jurnal penyesuaian dicatat lebih dari satu kali sehingga saldo akun menjadi salah. Dan yang ketiga ada lack of supporting documents, yaitu tidak adanya bukti pendukung untuk jurnal penyesuaian sehingga sulit untuk diverifikasi. Nah, untuk mengurangi resiko ini, organisasi itu menerapkan berbagai pengendalian seperti integrity control, yaitu menjaga keandalan data agar tidak mudah dimanipulasi. Kemudian yang kedua ada spreadsheet error protection controls atau pengendalian kesalahan spreadsheet, yaitu menjaga kesalahan perhitungan atau formula
dalam spreadsheet. Kemudian yang ketiga ada standard adjusting entries files atau file jurnal penyesuaian standar, yaitu penggunaan format standar agar konsisten dan mudah diaudit. Kemudian yang keempat ada strong access control atau pengendalian akses yang kuat, yaitu membatasi siapa saja yang berhak membuat atau mengubah jadwal penyesuaian ini. Kemudian yang kelima ada periodic reconciliation, yaitu rekonsiliasi secara berkala gunanya untuk memastikan saldo sesuai dengan catatan. Kemudian ada audit trails, yaitu jejak audit yang merekam setiap perbuatan sehingga bisa ditelusuri. Baik, selanjutnya ada langkah ketiga dalam aktivitas buku besar umum dan sistem pelaporan, yaitu menyiapkan laporan keuangan. Dalam prosesnya, penyusunan laporan keuangan itu dilakukan oleh organisasi sesuai standar akuntansi yang berlaku, dan saat ini mendapatkan perubahan besar dari GAAP menjadi IFRS atau International Financial Reporting Standard. Selain itu, perusahaan publik diwajibkan menggunakan XBRL dalam pelaporan keuangan kepada SEC agar data lebih mudah dianalisis secara elektronik. Di sini saya menjelaskan yang pertama dulu, yaitu transisi yang menciptakan perbedaan antara GAAP dan IFRS. Terlihat jelas yang pertama ada perlakuan terhadap aset tetap. IFRS itu mewajibkan componentization, yaitu ke setiap komponen utama dari setiap aset tetap harus dicatat dan disusutkan secara terpisah, sedangkan GAAP tidak menekankan hal tersebut karena lebih sederhana. Kemudian yang kedua, dalam hal R&D atau Research and Development, IFRS itu mengizinkan kapitalisasi biaya pengembangan yang lebih awal, sementara GAAP lebih konservatif dengan membedakan biaya tersebut jadi beban hingga tahap tertentu. Dan yang ketiga itu metode penilaian persediaan. IFRS tidak memperbolehkan penggunaan metode last in first out atau LIFO, sedangkan GAAP masih memperbolehkan LIFO, sehingga perusahaan yang beralih ke IFRS harus menyesuaikan sistem akuntansi biaya perhitungan persediaan mereka. Lalu ada XBRL atau Extensible Business Reporting Language, yaitu bahasa pemrograman yang dirancang untuk memfasilitasi komunikasi informasi bisnis. Sebelum adanya XBRL, penyusun laporan itu harus membuat laporan dalam berbagai format seperti teks, spreadsheet, HTML, atau PDF untuk memenuhi kebutuhan penggunaan yang berbeda. Walaupun laporan tersebut dikirim secara elektronik, isinya hanya dapat dibaca oleh manusia, sehingga penerimaan itu tetap harus memasukkan ulang data ke dalam sistem mereka sendiri untuk mendapat pengolahannya. Nah, proses ini tidak efisien dan rawan kesalahan. Nah, dengan adanya XBRL, maka data akuntansi itu diberi tag yang dapat dibaca mesin untuk menjelaskan setiap elemen informasi. Laporan yang dihasilkan berupa XBRL Business Report yang langsung dapat digunakan oleh berbagai pengguna dan diolah dengan perangkat lunak analisis tanpa perlu di-entry ulang. Hal ini membuat proses pelaporan itu menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien dari segi waktu, sekaligus mengurangi resiko kesalahan dalam komunikasi data keuangan. Berikut gambaran singkatnya. Yang sebelah kiri itu ada proses tanpa XBRL, jadi data akuntansi dikumpulkan dari sistem perusahaan. Kemudian penyusun laporan harus membuat laporan manual dengan berbagai bentuk format seperti teks, PDF, HTML, atau spreadsheet. Nah, kemudian laporan itu dikirim ke berbagai pengguna, tapi hanya dapat dibaca oleh manusia saja. Setiap pengguna harus memasukkan ulang data ke sistem mereka masing-masing untuk bisa mengolah dan menganalisis. Di proses ini tidak efisien dan rawan kesalahan karena adanya entry ulang data. Kemudian kalau dengan XBRL, prosesnya itu data akuntansi diberi tag XBRL yang dapat dibaca oleh mesin, kemudian menjelaskan arti setiap elemen informasi. Kemudian penyusun laporan membuat XBRL Business Report. Kemudian laporan dikirim ke berbagai pengguna dengan format XBRL sendiri. Kemudian pengguna dapat langsung memasukkan laporan ke perangkat lunak analisis seperti entry ulang. Nah, proses ini menjadi lebih cepat, efisien, akurat, dan mengurangi resiko kesalahan. Selanjutnya setelah XBRL ini ada eXBRL atau Inline XBRL, adalah penggabungan antara HTML dengan XBRL sehingga sebuah dokumen dapat dibaca oleh manusia sekaligus oleh mesin. Nah, dalam praktiknya data keuangan itu ditampilkan dalam bentuk tabel atau laporan yang mudah dipahami oleh manusia. Sementara itu, di balik tampilan tersebut terdapat kode XBRL yang memberi tag pada setiap angka dan elemen informasi. Misalnya, ini ada contoh laporan laba rugi menunjukkan penjualan sebesar $28.950 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019.
Dan kode XBRL ini yang ditunjuk di panel menandai angka tersebut dengan elemen USGAAP, sales revenue, dan angkanya ini serta konteks periode pelaporan SEC-nya. Dengan cara ini, informasi tetap terlihat jelas bagi pembaca, tapi juga dapat dibaca dan diproses langsung oleh sistem analisis tanpa entry ulang, sehingga meningkatkan efisiensi, akurat, dan transparansi dalam pelaporan keuangannya. Selanjutnya, dalam proses dan terminologi XBRL, itu menjelaskan bahwa laporan XBRL yang diwajibkan SEC untuk perusahaan publik berisi data yang telah diberi tag dalam sebuah instant dokumen. Dokumen ini tuh memuat fakta tentang pos-pos laporan keuangan termasuk satuan pengukuran dan konteks waktu. Jadi setiap item data disebut elemen dan ditandai dengan tanda kurung sudut, buka kurung teks untuk mengidentifikasi serta menampilkan informasi tersebut. Di antara tag juga terdapat informasi tambahan seperti satuan mata uang dan periode waktu. Contoh yang digunakan adalah elemen net sales. Pada gambar tadi, di sel sebelumnya yang memperlihatkan bagaimana angka penjualan itu ditandai dan diberi konteks agar dapat dibaca manusia sekaligus dapat dibaca dengan mesin. Alurnya itu menghubungkan taksonomi ke dalam akuntansi untuk menghasilkan sebuah instance dokumen. Nah, taksonomi sendiri adalah kumpulan file yang mendefinisikan berbagai elemen dan menghubungkan antar elemen, sedangkan bagian penting dari taksonomi disebut skema, yaitu file yang berisi definisi setiap elemen yang mungkin muncul dalam instant dokumen, seperti elemen data type, normal balance type, dan period type. Kemudian juga mencakup link base yang menjelaskan hubungan antara elemen, seperti reference untuk otorisasi standar GAAP atau IFRS, kemudian calculation untuk rumus penjumlahan, definition untuk hierarki, presentation untuk pengelompokan, dan label untuk memberi nama yang mudah dibaca. Instant dokumen ini tuh kemudian dipadukan dengan style sheet agar tampilannya mudah dibaca manusia sekaligus tetap menyimpan tag XBRL yang bisa diproses mesin. Hasilnya XBRL report yang efisien, akurat, transparan karena memuat fakta laporan keuangan lengkap dengan satuan pengukuran konteks waktu serta atribut dasar dari setiap elemennya. Selanjutnya ada peran akuntansi dalam XBRL. Jadi akuntan itu harus memastikan laporan keuangan menjadi lebih efisien dan akurat, baik untuk kebutuhan internal maupun eksternal. Dengan XBRL, data dapat langsung diimpor ke aplikasi tanpa entry manual sehingga mengurangi kesalahan dan meningkatkan produktivitas. Kemudian yang kedua, akuntan bertugas memilih taksonomi yang sesuai dengan praktik bisnis dan prinsip akuntansi organisasi agar laporan yang dibandingkan secara konsisten. Kemudian yang ketiga, selain itu akuntan itu juga menggunakan extension taxonomy, yaitu tag khusus yang dibuat untuk elemen unik perusahaan yang tidak terdapat dalam taksonomi standar. Kemudian yang keempat, ada akuntan itu harus menggunakan perangkat lunak untuk menerapkan dan memvalidasi taksonomi serta instance dokumen agar data yang ditampilkan itu benar dan sesuai. Karena XBRL terus berkembang, maka akuntan itu juga dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan terbaru dalam teknologi pelaporan ini. Kemudian ada threats and control atau ancaman dan pengendalian dari mempersiapkan laporan keuangan ini. Yang pertama, ada laporan tidak akurat. Nah, cara mengendalikannya itu dengan data processing integrated control yang mana menjamin keakuratan entry jurnal dengan sistem memvalidasi input dan output. Dan yang kedua, penggunaan package software yang mana memanfaatkan perangkat lunak standar untuk meminimalkan kesalahan angka. Kemudian yang ketiga, training and pengalaman, yang mana memberikan pelatihan serta meningkatkan pengalaman akuntan agar mampu menghindari kesalahan klasifikasi IFRS atau XBRL, pemilihan tag yang salah, atau pembuatan extension taksonomi yang tidak perlu. Kemudian untuk ancaman yang kedua, kecurangan laporan itu bisa diatasi dengan independent review atau audit, yang mana melakukan audit independen atas semua jurnal khusus ke akun buku besar. Auditor eksternal menguji kewajaran entry, sedangkan auditor internal meninjau penyesuaian secara rutin. Kemudian yang kedua, bisa dilakukan audit trail configuration, yang mana sistem akuntansi itu harus dikonfigurasi agar semua perubahan tercatat otomatis sehingga setiap entry dapat ditelusuri kembali. Oke, sekarang kita memasuki ke Produce Managerial Report, di mana di reportnya ledgernya itu ada pemisahan ya. Di sini kan ada 4. Yang pertama ada yang paling bawah ada drill press, floor manager,
General Superintendent, 2 Vice President of Production, yang pertama President and General Manager. Jadi angka-angka yang dari nomor 4 ini, level 4 ini akan disalurkan ke nomor 3, yang nomor 3 pun akan disalurkan ke nomor 2, yang nomor 2 akan disalurkan ke nomor 1, yang nantinya akan dipakai dalam pengambilan keputusan. Jadi agar terperinci kos-kosnya itu dari mana saja, jadi kita pisahkan tiap pembagian dari level-level 4 ini. Nah, sekarang kita memasuki di threat dan bagaimana kita mengontrolnya. Yang pertama tentang threat-nya atau ancamannya adalah laporan atau grafik yang dirancang buruk dapat menyebabkan keputusan yang bias atau keliru. Jadi di saat kita melakukan pembuatan laporan tetapi tidak sesuai yang direncanakan atau aturan, nanti akan bisa di saat pengambilan keputusan akan menjadi tidak sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jadi pengendaliannya kita bisa melakukan responsibility akuntabilitas dan flexible budgeting, balanced scorecard, dan predictive design grafik yang lebih baik agar bisa lebih dapat dicerna informasinya. Sekarang kita memasuki kesimpulannya di bab ini, yaitu General Ledger atau Financial Reporting adalah hal yang bisa mengintegrasikan serta merangkumkan data dari berbagai siklus akuntansi untuk dijadikan laporan keuangan dan laporan manajerial. Di sistem ini, kita memerlukan integrity check, access control, audit trail, serta backup disaster recovery untuk menjaga keakuratan data dan tetap aman. Lalu laporan keuangan ini selalu memakai pedoman GAAP atau IFRS di pihak internal ataupun eksternalnya, serta ada juga pembantu SBRL untuk peningkatan efisiensi pelaporan dan pertukaran informasi. Dan selain itu, akuntan modern harus tetap keep up dalam cepatnya globalisasi atau perkembangan teknologi agar tidak ada misrelevansi ataupun tidak sesuai dengan keadaan yang sekarang dalam pemilihan datanya ataupun di saat membuat laporan keuangannya nanti. Terima kasih.